Halo pagi semua kawan-kawan. Dolar ini melemah dan emas makin berkilau. Minyak pun lagi hot ya. Dolar Amerika Serikat ini terlihat sedikit melemah di akhir pekan lalu setelah data inflasi bulan Agustus dirilis inline alias sesuai ekspektasi pasar. Data Personal Consumption Expenditures atau PCE yang menjadi indikator favorit The Fed menunjukkan harga naik 0,3% dari bulan ke bulan dan 2,7% secara tahunan, persis seperti yang diprediksi para analis. Menariknya, di balik angka inflasi yang stabil, ada kejutan yang kecil. Pendapatan pribadi dan belanja konsumen justru tumbuh lebih tinggi dari perkiraan, sehingga The Fed agak bingung mau potong suku bunga lagi, tapi ekonomi masih lembut. Hasilnya, pasar pun mulai menimbang-nimbang. Dolar indeks sempat goyah turun ke area 98,17 meski tetap mencatatkan kenaikan 2 minggu beruntun. Jadi ini bisa dibilang dolar lagi istirahat sebentar setelah sprint yang panjang. Di Wall Street, indeks saham utama Amerika Serikat sempat menguat di sesi Jumat, didorong oleh data belanja konsumen yang kuat. Tapi kalau ditarik 1 minggu penuh, bursa Amerika Serikat ini masih mencatatkan koreksi yang tipis. Sementara itu, yield obligasi jangka panjang naik tipis ya. Tanda investor masih ada kepercayaan sedikit terhadap ekonomi Amerika Serikat yang belum kendor. Namun perhatikan teman-teman, Donald Trump sedang mengancam Partai Demokrat dan rencananya akan mem-PHK pegawai negeri sipil karena terlalu banyak beban belanja negara. Emas membuat jadi bersinar, harga emas sempat menembus level 3780 dolar per troy ounce sebelum akhirnya ditutup manis di 3760,53, naik 0,30% di hari Jumat kemarin. Dan ini menjadi kenaikan mingguan yang ke-6 berturut-turut, seolah-olah emas mau bilang, selama The Fed masih mikir potong suku bunga, aku akan tetap berkilau. Jadi soal Donald Trump tadi, karena anggaran belum disetujui karena Partai Demokrat masih komplain, maka rencananya Donald Trump akan mem-PHK, mengurangi karyawan pegawai negeri sipil. Terlalu banyak pegawai negeri sipil membuat belanja negara semakin besar dan tidak produktif. Kemudian untuk minyak mentah, karena pasokan Rusia terganggu, akibatnya harga minyak langsung ngegas. Jadi singkatnya, pasar akhir pekan lalu ditutup dengan campuran yang rasa. Dolar sedikit melemah, saham ada rebound tapi sedikit koreksi secara mingguan, dan emas semakin gemilang. Untuk di minyak makin panas lagi karena ketegangan geopolitik Rusia, Ukraina, dan NATO. Ini semua mata sekarang tertuju ke langkah The Fed selanjutnya. Apakah mereka akan lanjutkan pemangkasan suku bunga atau menunggu ekonomi Amerika Serikat kasih sinyal melambat dahulu. Demikian informasi pagi hari ini. Terima kasih dari Selamat pagi.